Oke, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dari OOP, konsep OOP itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang enkapsulasi, kemudian pewarisan dan polimorfis. Oke. Nah, kemarin sedikit kita sudah membahas tentang enkapsulasi seperti apa, pewarisan seperti apa, dan polimorfis seperti apa. Nah, hari ini kita akan menjabarkannya. Nah, jadi untuk enkapsulasi, definisinya itu bagaimana? Nah, jadi enkapsulasi sendiri yaitu adalah teknik pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Variabel dan metode yang dipunyai suatu objek bisa ditentukan hak aksesnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita masuk ke contoh saja. Contoh misal seperti ini. Kita punya jam tangan. Nah, yang pertama yaitu penting untuk mengetahui waktu. Karena fungsi jam tangan kan untuk mengetahui waktu. Nah, kemudian yang kedua, cara jam mencatat waktu atau menunjukkan waktu dengan baik antara jam bertenaga baterai atau bertenaga gerak tidaklah penting kita ketahui. Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah jam tangan itu bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Entah itu yang menggunakan tenaga baterai, ya kan, atau mungkin tenaga gerak. Jadi intinya yang penting jam itu bisa menunjukkan waktu tepat. Nah, dalam OOP konsep enkapsulasi sebenarnya merupakan perluasan dari struktur dalam bahasa C. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita bungkus, ya kan? Enkapsulasi itu kita bungkus, ya kan? Atribut, kemudian juga metodenya. Nah, kemudian nanti setelah kita bungkus, nah tinggal nanti kita pakai atribut dan metode tersebut. Misal untuk tambah waktu, ya kan? Ada menit, ada jam, ada detik. Nah, seperti itu. Mungkin metodenya tambah waktu, tambah jam. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah enkapsulasi. Nah, kemudian untuk pewarisan, nah definisi dari pewarisan merupakan pewarisan atribut dan metode dari sebuah kelas ke kelas lainnya. Kelas yang mewarisi itu disebut superkelas. Kemudian kelas yang diwarisi disebut dengan subkelas. Subkelas bisa berlaku sebagai superkelas bagi kelas lainnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti disebut multi-level inheritance. Contoh misal seperti ini. Dari orang tua itu mewariskan ke anak. Misal gen, dari orang tua mewariskan ke anak. Nah, jadi orang tua, ya kan, itu sebagai superkelas. Nah, kemudian anak itu sebagai subkelas. Kemudian anak mewariskan lagi ke cucu. Nah, ini sudah berlaku multi-level inheritance. Nah, jadi anak itu dia sebagai subkelas dari orang tua, tetapi dia sekaligus dia juga sebagai superkelas untuk cucu. Nah, posisinya seperti itu. Nah, contoh. Nah, ini misal kita menggunakan sepeda ya. Kelas sepeda dan sepeda gunung. Oke, sama-sama sepeda mungkin kita klasifikasikan lagi. Oh, ada sepeda gunung, ada sepeda balap dan lain sebagainya. Nah, sepeda itu sebagai superkelasnya. Nah, kemudian untuk sepeda gunung ini sebagai subkelas.
Sepeda gunung ini mempunyai atau memiliki variabel dan metode yang dimiliki oleh sepeda. Prinsipnya, persamaan-persamaan yang dimiliki oleh beberapa kelas dapat digabung dalam sebuah kelas induk. Sehingga setiap kelas yang diturunkannya memuat hal-hal yang spesifik untuk kelas yang bersangkutan. Contoh seperti ini. Ada sepeda gunung, sepeda balap, kemudian sepeda motor. Oke. Nah, ini adalah pewarisan. Jadi, misal atribut yang di sepeda gunung ada, sepeda balap ada, sepeda motor ada, itu apa? Misal yang pertama adalah jumlah roda. Nah, jadi antara sepeda gunung, sepeda balap, sepeda motor itu sama-sama jumlah rodanya itu 2. Oke. Nah, kemudian untuk metodenya, ya kan, sama-sama bisa menambah kecepatan. Sama-sama bisa memindah gigi. Oke. Sama-sama bisa mengurangi kecepatan. Nah, itu adalah metode yang ada di sepeda gunung, sepeda balap, dan sepeda motor. Nah, dari atribut dan metode yang ada dari ketiga sepeda tersebut, sepeda balap, sepeda gunung, sepeda motor, kita jadikan satu di superclass sepeda. Jadi atributnya yaitu yang pertama adalah jumlah roda 2, kemudian metodenya tadi bisa menambah kecepatan, bisa memindah gigi, bisa mengurangi kecepatan. Gitu. Oke. Nah, entah nanti cara penambahan kecepatannya seperti apa, pemindahan giginya seperti apa, pengurangan kecepatannya seperti apa, itu tidak kita bahas. Nah, sama seperti tadi di enkapsulasi, yaitu ketika atribut dan metode, ya kan, itu bisa diakses oleh kelas lain. Nah, kemudian keuntungannya apa? Kenapa kita harus menggunakan pewarisan? Yang pertama, subclass menyediakan state atau behavior, perilaku ya, yang spesifik yang membedakan dengan superclass. Tujuannya atau keuntungannya apa? Yaitu memungkinkan programmer untuk menggunakan ulang source kode dari superclass yang ada. Jadi ketika kita ingin membutuhkan percepatan pada sepeda balap, kita tinggal memanggil dari superclass sepeda. Kemudian membutuhkan pengurangan kecepatan untuk sepeda motor, kita tinggal memanggil dari superclass sepeda. Jadi kita tidak perlu membuat baru. Kemudian programmer dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan tingkah laku dan state secara umum. Nah, oke. Kemudian single dan multiple inheritance. Bahasa C ini mengenal multiple inheritance. Suatu kelas diperbolehkan untuk mempunyai lebih dari satu superclass. Variabel dan metode yang diwariskan merupakan kombinasi dari superclassnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini ya. Misal saya punya satu kelas, ya kan? Nah, kemudian dari satu kelas ini itu bisa mewarisi dari superclass A dan superclass B. Nah, itu kalau di bahasa C. Nah, tapi kalau di bahasa Java, suatu kelas itu hanya boleh mempunyai satu superclass. Itu di Java. Kalau di bahasa C itu bisa mewarisi superclass A dan superclass B. Contoh untuk yang multiple inheritance ya. Contohnya seperti ini. Misal ayah dan ibu, ya kan? Itu masing-masing mempunyai gen sendiri-sendiri. Nah, kemudian gen tersebut itu akan diwariskan kepada anak. Oke. Nah, contoh misal antara
kombinasi atau perpaduan antara ayah dan ibu, ya kan? Misal rambut mirip ibu, kemudian wajah mirip ayah, kemudian mata mirip ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu namanya multiple inheritance. Jadi kalau di bahasa C itu dia bisa. Nah, tapi kalau di Java dia tidak menerima seperti itu. Kalau di Java itu hanya menerima single inheritance. Oke. Nah, multi-level inheritance suatu subclass bisa menjadi superclass bagi kelas yang lain. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke polymorphism. Nah, polymorphism dalam bahasa Inggris adalah polymorphism, suatu prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan atau stage. Polymorphism dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat kita artikan, yang pertama itu adalah isinya berbeda, yang kedua parameternya berbeda, yang ketiga tipe datanya berbeda. Oke. Nah, dalam polymorphism, ya kan, jenis polymorphism itu ada dua. Yang pertama adalah static polymorphism, yang kedua dynamic polymorphism. Static polymorphism bagaimana? Nah, yang dimaksud dengan static polymorphism adalah polymorphism statis menggunakan metode overloading. Metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama tetapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Nah, jadi ketika dalam satu kelas nama metodenya sama tetapi tipe data dan parameternya berbeda, berarti itu menggunakan metode overloading. Contohnya bagaimana? Contohnya, misal ketika kita memiliki sebuah kelas, namanya adalah kelas lingkaran. Nah, pada kelas lingkaran terdapat metode luas. Nah, kemudian metode luas ini bisa memiliki parameter yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misal, kita ingin menghitung luas berdasarkan jari-jari, radius, atau berdasarkan diameter. Nah, ini adalah parameternya. Jadi luas itu bisa memiliki parameter jari-jari, bisa juga dia memiliki parameter diameter, atribut jari-jari atau atribut diameter. Itu di metode luas. Oke. Sama-sama luas, tapi atribut dan parameternya itu berbeda. Atribut jari-jari dan atribut diameter. Nah, contoh kalau dalam program bagaimana? Contoh dalam program seperti ini. Nah, di sini ada kelas lingkaran. Nah, kemudian di dalam kelas lingkaran itu yang pertama adalah float luas. Oke, metode float luas. Nah, menggunakan jari-jari. Nah, kemudian yang kedua itu adalah metode luas dengan parameter double. Nah, ini atributnya adalah diameter. Oke, sama-sama untuk metodenya luas atau sama-sama untuk menghitung luas, tetapi atributnya yang pertama menggunakan jari-jari, ya kan, dengan tipe data float. Yang kedua menggunakan diameter dengan tipe data double. Nah, oke. Nah, ini nanti penjelasan. Ini nanti penjelasannya ya. Oke. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada dynamic polymorphism. Polymorphic dinamis ini biasanya terjadi saat kita menggunakan pewarisan atau inheritance dan implementasi interface.
Seperti yang sudah kita ketahui pada pewarisan, kita bisa mewariskan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas anak. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dan anak lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang pertama itu saya punya superclass induk. Nah, di dalam superclass induk ini mempunyai metode adalah say hello. Nah, say hello ini nanti akan diwariskan kepada seluruh anak-anak. Anak 1, anak 2, anak 3. Jadi, setiap anak-anak ini juga memiliki metode say hello. Walaupun nanti isinya berbeda-beda. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi sama-sama metodenya say hello, tapi nanti isinya yang berbeda-beda. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama, tetapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Nah, misal dari induk itu say hello-nya adalah selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan seterusnya. Nah, mungkin anak 1, ya kan, itu say hello-nya berbeda. Mungkin isinya adalah tidak selamat pagi, tapi mungkin hai. Nah, untuk yang kedua, anak kedua mungkin halo. Nah, mungkin yang anak ketiga beda lagi. Nah, seperti itu. Walaupun metodenya sama-sama, yaitu say hello. Nah, karena kelas anak melakukan metode overriding atau menindih metode yang diwariskan. Polimorfis dinamis juga bisa terjadi saat kita menggunakan interface. Oke. Nah, demikian untuk penjelasannya. Jadi enkapsulasi, kemudian inheritance atau pewarisan dan polimorfis. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan.
Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, ya kan, silahkan nanti materinya dibaca lagi, ya. Kemudian dibaca lagi, dipahami. Kalau misal ada yang masih kurang jelas, dengan masih perlu ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan via grup WA kita. Gitu ya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa nanti untuk melakukan absensi disiapkan.